bagian yang lebih halus ya, lebih halus. Oke ya, jadi di sini memang di outcrop depan ini kita tidak menjumpai definitive bedding ya, karena ini merupakan salah satu produk dari high density current. Jadi ini apa namanya, kalau dari sisi ukuran ya, jadi dia pebble didominasi ukuran kerikil ya, kemudian dia unsorted diendapkan di sini, jadi dia cenderung masif dan apa namanya, kurang lebih dia sampai sini gitu ya. Nah ini, nah kemudian baru kita punya yang produk low density current di atasnya nih ya, jadi yang dia sensile ya, heterolitik berkembang di bagian atas. Nah kalau kita lihat ini apa namanya, bagian atas ini ya, bagian atas ini itu nanti kalau ke ujung sana ya, di ujung sana nanti kita akan punya banyak sekali fragmen yang berbentuk boulder ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai debris ya, atau bagian dari produk debris flow. Jadi kalau apa namanya, di sini kalau kita bikin stratigrafinya gitu ya, jadi kita starting dari yang paling bawah ya, di sini jadi dia cenderung fine grain ya di sini. Kemudian kita punya coarsening, ini yang masif ya di sini. Kemudian nah ini yang kita punya apa namanya, boulder-bouldernya di situ ya. Oke, makasih. Nah ini yang masif. Nah ini beberapa, kemudian dia oke seperti ini. Oke, jadi nah ini kemudian saya gambarkan juga ya. Oke, jadi kurang lebih stratigraphic log di sini kita mulai dari fine grain di bagian bawah di depan belakang warung ya. Kemudian kita punya suksesi quartz grain di sini. Jadi ini yang didominasi oleh higher density tadi. Jadi density yang sangat tinggi. Kemudian cap oleh ini yang kita sebut sebagai debris ya. Jadi ini dari debris flow. Jadi debris flow itu apa namanya, dia bukan satu aliran yang apa namanya fluid dominated ya, atau fluid driven, tapi dia lebih ke arah plastik ya. Jadi dia cenderung folded ya, folded, sehingga kemudian dia bisa membawa yang lebih besar lagi. Nah ini yang biasanya kalau di submarine environment, karena lagi-lagi kita di lingkungan submarine ya. Jadi kalau kita punya slope tadi ya, slope di sini. Nah, jadi di bagian sini dia jadi ini direct feeding ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai debris ya. Jadi atau slump ya. Nah, ini yang kita sebut vent tadi ya, vent. Nah, jadi ini yang turbidity current ya, kemudian ini yang debris atau slump. Jadi ini kelihatannya at the end of apa namanya high density ini dia di cap oleh satu luncuran atau apa namanya gravity instability dari submarine slope kita gitu ya, sehingga kemudian dia menghasilkan fenomena debris ya. Jadi kalau di sini punten, nah itu di sana ya, nah ini ya, nah ini debrisnya ya, jadi bongkah-bongkah ini debris nih ya. Nah itu posisinya nanti ekuivalen dengan di bawah ini nih, jadi di bawah ini, jadi ekuivalen dengan yang ini ya. Jadi apa namanya
Dia kurang lebih debrid seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat variasi dari kalau yang high density current ya, high density current di sini, jadi dia didominasi oleh polymictic material ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan lebih dekat di sini, jadi mostly dia dari basalt, litik ya, litik basalt, andesitic, ada pumisnya juga ya, ada pumisnya, kemudian ada clay stone juga. Jadi polymictic bercampur di sini ya. Kemudian dia unsorted ya, ini masif. Dan ini bukan bedding ya, ini hanya semen aja, cemented layer. Jadi kalau dia bikin body yang ellipsoid, kita sebut sebagai konkresi atau nodul ya. Nah, tapi kalau ini dia cukup banyak gitu ya, cukup panjang. Nah, kehadiran semen di sini, punten, mudah-mudahan kelihatan di ujung sana ya, pointer saya di seberang, di belakang punten. Nah, ini tebing. Jadi kalau melihat ini adalah load structure ya, load structure. Nah, ini berarti ini ada dua jenis sedimen yang lebih soft di bawah ya, dengan sedimen yang lebih stiff di atas. Nah, yang kita sekarang berada nih ekuivalen dengan yang di atas sana ya, di atas sana ya. Nah, jadi kontak keduanya itu kontak loading ya. Jadi dia di deposit. Jadi kita nggak punya sharp kontak ya. Jadi dia imbalance karena ini stiff, higher density, dia nekan ke bawah. Sehingga kemudian kontaknya ini yang kita sebut sebagai load structure, ball and pillow gitu ya. Ball and pillow. Nah, hubungan keduanya ini jelas menunjukkan dia ada sempat perbedaan density, kemudian stiffness ya, reologi dari sedimennya. Jadi yang di bawah ini agar-agar gitu ya, lebih lunak. Nah, di atasnya dia lebih berat, lebih kaku. Jadi dia ketika nekan di bawah, mau nggak mau kemudian yang di bawah itu juga istilah Jawanya mecotot gitu ya. Naik ke atas gitu ya, mendorong sehingga terbentuklah bentuk-bentuk flame gitu ya. Jadi kayak lidah api ke atas di antara load atau bola-bola yang ada. Nah, kalau kita proyeksikan semen kita ini di seberang sana, nah ini semennya. Semennya ini dia nabrak semua lapisan tadi. Ya kan? Kan ini batas lapisannya ditabrak sama semen ini. Artinya semen ini bukan bagian dari depositional feature. Ini dia genetic feature. Datang setelah mereka deposited, baru kemudian proses diagenesis itu mengumpulkan semen yang ada ya, kemudian dia terconcentrated di layer tertentu seperti itu. Punten Kang Dedi, ada HCl ya, bisa dicoba Kang. Tidak ini ya Pak, kalau bisa ya. kontis juga kita lihat ada beberapa putus gitu ya. Yes, betul Pak. Oke. Iya. Jadi semennya udah ketebak ya, dia calcite semen. Nah, jadi di sini dia nih ya. Nah, proses cuman yang uniknya dan kemudian menjadi tanda tanya kita adalah diagenesis ini ya, terutama untuk sementasi, karena untuk bisa menghasilkan semen kalsit CaCO3 kita membutuhkan karbonat di atas ya. Tapi kalau tidak ada, sebetulnya mereka bisa berasal dari pelapukan dari ini, dari mineral silikat kita. Jadi mineral silikat ketika weathered itu mereka akan meng-create semen CaCO3 ya, terutama kalau punya unsur Ca ya, seperti hornblenda gitu ya. Nah, jadi Ca-nya tadi ya, Ca-nya tersebut itu akan membuat semen kalsit. Cuma itu terjadi pada kondisi diagenesis permukaan ya. Jadi kita berhadapan dengan zona fados. Nah, kalau pertanyaannya adalah kalau ini zona fados ya, artinya memang zona di permukaan, maka sementasi ini terjadinya kapan? Apakah setelah semuanya deposited, kemudian dia expose menjadi pegunungan selatan, ataukah prior
sebelum itu, ya. Kenapa? Karena sementasi ini kan tidak ada lagi di atasnya, ya. Dan sementasi ini, ya, tiltingnya itu mengikuti regional tilting yang ada. Nah, sehingga kami bayangkan, punten, teruskan, ya. Kami membayangkan ini sebetulnya kita punya unconformity di sini, ya. Jadi dengan di atasnya itu dia ada jeda sehingga kemudian ada proses weathering, ya, proses weathering yang kemudian menghasilkan semen Ca, ya. Kemudian sehingga ketika dia bergabung dengan karbon dioksida dia bisa menghasilkan CaCO3 dan dia tersementasi di sini, ya. Nah, itu artinya, ya, environment kita itu bukan lagi marine. Jadi somehow bisa jadi ini deposited di very shallow water, sehingga kemudian ketika sea level drop ini kemudian expose menjadi zona vadose, ya, dengan air tanah, maka proses sementasinya bisa berlangsung efektif sebelum kemudian datang another turbidity current, gitu ya. Alasan nggak kenapa tebal si semen ini tuh hampir mirip-mirip dari yang atas sampai bawah. Nah di situ juga bahkan mirip-mirip ya. Iya. Ketebalan dari ini itu sangat tergantung pada pori dari. Jadi kenapa milih di sini nggak di sini gitu ya? Itu. Atau kenapa nggak di atas lagi? Nah, biasanya sementasi itu efektifnya terjadi di kontak layer. Itu ngikutin layer ya? Yes, tetap ngikutin layer. Tapi di sini tidak. Nah, sehingga kita membutuhkan another explanation gitu ya, kenapa kita bisa punya sementasi di sini. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, ini tidak ada perbedaan mencolok ini dan ini. Ini non-cemented, yang ini cemented gitu ya. Tidak ada perbedaan yang mencolok. Jadi, dugaan kami adalah groundwater. Jadi, jadi karena proses leaching, pencucian itu kan dia akan menuju water table contact, ya. Nah, jadi ini kemungkinan dikontrol oleh posisi, ya, water table contact ini tadi. Berarti dia ada di batas water. Iya, seperti itu. Kan 3 lapis tuh. Iya, betul. Naik turun. Ya, jadi dia cenderung ini sequential ke bawah itu kan, terbentuk di atas turun lagi seperti itu, karena tidak ada yang spesifik di sini, ya, pengontrol sementasinya.